Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UI TV. Kembali lagi di Kupas Prodi edisi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan bersama saya, Ilya Fajar Maharika, yang saat ini diberi amanah sebagai Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan program studi, terutama sarjana untuk arsitektur, untuk teknik lingkungan, dan juga tentu saja teknik sipil. Dan nanti prospek kerjanya seperti apa, bagaimana suasana belajar, apa yang harus dipelajari, mata kuliah apa yang menarik, dan kemudian juga tentu saja fasilitas dan akreditasi dari prodi. Yang pertama sekarang, kita mulai dari yang paling tua dulu nih, teknik sipil. Teknik sipil itu sepanjang itu bukan bangunan militer, maka sebetulnya adalah bagian dari teknik sipil. Ketika kita masuk jalan, ketika masuk bangunan, jembatan, dan seterusnya, pasti tidak pernah lepas dari yang namanya keteknik sipilan. Di situ apa? Mempelajari, merancang infrastruktur, merancang struktur bangunan, merancang struktur bagaimana perkuatan untuk dam dan seterusnya. Yang intinya sebetulnya adalah untuk kemaslahatan umat. Nah, yang kedua ini yang anak tengah, arsitektur. Sama pada prinsipnya, kita berada di dalam satu platform untuk memperbaiki, mengelola built environment. Arsitektur lebih fokus pada perencanaan, mengkaitkan antara manusia sebagai user dengan lingkungan binaan sebagai produk atau sebagai wadah bagaimana kita berkarya di situ. Arsitektur akan menjadi media bagi perancangan dan sekaligus menciptakan sebuah sistem kehidupan yang baik di situ. Nah, terakhir, anak bungsu kita adalah teknik lingkungan yang di situ intinya adalah mempelajari lingkungan beserta persoalannya. Setiap persoalan yang ada di kehidupan kita biasanya menghasilkan waste, ada residu di situ, dan itu harus dikelola. Ada sampah, harus dikelola. Ada O2 yang harus dicari atau menjadi bagian dari kehidupan kita, supaya kita bisa bernafas lega, itu harus dijaga supaya lingkungan kita menjadi jauh lebih sehat. Nah, teknik lingkungan adalah tukang insinyur yang bekerja untuk memastikan kualitas lingkungan baik. Mereka semua adalah para tukang insinyur, tukang arsitek, tukang insinyur sipil, tukang insinyur teknik lingkungan. Itulah yang menjadi ujung tombak bagi perkembangan dunia dan sekaligus peradabannya. Nah, sekarang bagaimana prospek karirnya? Tadi saya sudah mengatakan nih, jadi tukang insinyur. Nah, teknik sipil dan teknik lingkungan itu ke depan akan menjadi insinyur. Mereka adalah engineers. Mereka bisa menjadi konsultan, bisa menjadi manajer, bisa menjadi pemelihara kualitas fasilitas, misalnya kualitas air, atau kalau di teknik sipil mungkin bisa menjadi menjaga kualitas pemeliharaan bangunan gedung dan seterusnya. Bisa juga tentu saja mereka bekerja di laboratorium sebagai researcher, sebagai peneliti, atau juga tentu saja menjadi dosen di bidang pendidikan. Arsitektur juga kurang lebih seperti itu. Tetapi secara spesifik, kalau arsitek, tukang insinyurnya adalah tukang arsitek. Dan kalau arsitektur memerlukan belajar tambahan 1 tahun lagi di dunia profesi, supaya mereka bisa menjadi arsitek yang mempunyai lisensi. Jadi intinya ketiga program studi ini akan berada di dalam satu platform kerjasama yang sangat baik dalam rangka untuk mensukseskan kehadiran umat manusia ke dalam built environment. Inilah prospek karir yang ada di 3 prodi ini. Nah, sekarang gimana ini suasana perkuliahannya? Sekarang kan dunia digital ya, artinya
dunia digital itu akan sangat berpengaruh pada pendidikan juga. Kita mempunyai satu tradisi besar, tradisi yang sedang mulai dibangun di dunia ini, termasuk di Indonesia, yaitu tradisi integrated software system yang basisnya adalah Building Information Modeling atau sering disingkat sebagai BIM. Nah, di mana nih masing-masing? Masing-masing mempunyai itu. Mereka bekerja, kita bekerja bersama di dalam satu platform BIM, tetapi arsitektur akan lebih banyak melakukan eksplorasi untuk menemukan bentuk baru, untuk menemukan suasana ruang yang bisa lebih nyaman, untuk memastikan bahwa proses kegiatan, aktivitas, dan sekaligus behavior bisa menjadi lebih baik. Teknik sipil akan memastikan bahwa bangunan yang dirancang bisa dibangun tanpa hambatan dan bisa dibangun aman dari sisi gempa misalnya atau potensi bencana yang lain. Kemudian teknik lingkungan, mereka akan bekerja untuk memastikan semua sumber daya bisa berjalan dengan baik. Air, bagaimana udara, kualitas udara, bagaimana waste atau limbah bisa dikelola, dan seterusnya. Artinya apa? Dengan environment digital ini menjadi satu yang integrated, dan ini kita menjadi salah satu pionir di Indonesia. Karena BIM memang sudah banyak berkembang di luar negeri, tapi di Indonesia belum begitu berkembang, baru berkembang di sektor-sektor konstruksi. Kontraktor-kontraktor sebagian sudah melakukan itu. Nah, di pendidikan saat ini kita sudah mulai memastikan ini dinikmati oleh para mahasiswa, dan tentu saja dengan laboratorium yang mendukung untuk itu. Dan tentu saja dosen-dosennya juga. Gitu. Nah, sekarang bagaimana? Mata kuliah apa ya yang menjadi core atau menjadi inti dari masing-masing prodi ini? Contoh ini kalau di teknik sipil, ada perancangan gedung, perancangan jalan, perancangan fasilitas atau infrastruktur keairan, bikin dam atau bikin gedung atau untuk jalan dan jembatan. Ini menjadi mata kuliah yang menarik karena sekaligus menantang, dan itu adalah real project. Mahasiswa berlatih untuk membuat solusi bagi persoalan real. Teknik lingkungan seperti apa? Teknik lingkungan mereka akan bekerja ada mata kuliah yang menarik juga, bahwa mereka harus mampu membuat instalasi pengelolaan air limbah misalnya, atau membuat sistem penyediaan air minum. Nah, artinya apa? Artinya hal-hal semacam ini menjadi mata kuliah yang sangat menarik, termasuk juga pemodelan lingkungan yang tadi pakai software macam-macam tadi. Arsitektur juga seperti itu. Kita di arsitektur sangat fokus pada studio perancangan arsitektur, di mana student atau mahasiswa ada lembur-lembur sedikit, gitu. Sedikitnya itu ya agak banyak juga. Gitu. Jadi lembur-lembur itu menjadi penting karena menjadi bagian dari proses integrasi, karena di dalam studio perancangan arsitektur semua pengetahuan itu dihadirkan untuk menghasilkan sebuah rancangan yang baik. Dan jangan lupa bahwa 3 prodi ini basisnya adalah merancang, sebuah kompetensi yang sangat tinggi, karena kita harus menghasilkan sebuah produk yang nanti ke depan bisa diimplementasikan. Nah, saya kira terakhir, ya, apa sih fasilitasnya? Tentu saja laboratorium. Tadi saya sudah mengatakan bahwa laboratorium komputasi mesti harus keren. Dunianya sudah dunia komputasi, dan tidak lupa juga kita menyediakan ruang-ruang komputasional yang cukup dengan software yang berlisensi. Nah, tapi bukan hanya itu, ada banyak juga laboratorium.
Contoh misalnya di teknik sipil, kita punya laboratorium bahan konstruksi teknik yang itu satu gedung sendiri itu. Ada alat-alat crane yang besar-besar, jadi kalau masuk harus pakai alat pengaman gitu, supaya tidak menimbulkan potensi bahaya. Kemudian di laboratorium teknik lingkungan juga kualitas air itu juga menjadi salah satu laboratorium yang diakreditasi selevel internasional kan. Kemudian arsitektur kita juga tentu saja punya studio. Nah, terakhir ini akreditasinya apa? Alhamdulillah semua akreditasinya internasional. Sipil, JABI dari Jepang, teknik lingkungan, APET dari Amerika, arsitektur, KAB dari Korea. Nah, tunggu apa lagi? Nggak usah berpikir panjang. We are internationally recognized. Informasinya sudah banyak nih. Jangan lupa sukai atau like, beri komentar, komen, atau bagikan, share. Dan jangan lupa juga daftar, subscribe ke YouTube channel Universitas Islam Indonesia.